dari Prodi Teknobiologi Universitas Teknologi Sumbawa. Kami dari kelompok Semeru. Kenapa sih kami memilih nama tersebut? Ada apa sih di balik nama tersebut? Nah, Gunung Semeru atau biasa disebut dengan Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dalam kosmologi Hindu, gunung ini dengan ketinggian 3.676 meter. Semeru diartikan sebagai pusat jagat raya. Orang-orang menjulukinya sebagai tempat bersemayam para dewa. Nah, udah penasaran kan dengan materi-materi selanjutnya yang akan kita sampaikan? Stay tune! Baik, materi pertama yaitu public speaking dan presentation, di mana public speaking dan presentation merupakan kegiatan penyampaian peran atau pesan berupa ide atau gagasan secara oral maupun lisan, dan bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Nah, masalah yang sering dihadapi yaitu kecemasan, teknik public speaking, dan penguasaan materi. Nah, adapun cara-cara meningkatkan public speaking yaitu bersifat positif, berlatih, dan membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat mengenai pendidikan karakter. Teman-teman sekalian, usia remaja adalah usia yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa depan. Di mana pada usia remaja kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih pergaulan dan pendidikan. Jangan sampai di usia remaja kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Selain itu juga, salah satu yang bermanfaat dalam usia remaja adalah dengan mengikuti kegiatan pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini dapat kita gunakan atau dapat kita latih untuk diri kita menjadi lebih baik lagi dan dapat mengasah kemampuan kita untuk menyiapkan masa depan nanti. Pendidikan karakter dapat melahirkan nilai-nilai positif terhadap diri kita dan juga nilai-nilai norma budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, marilah kita songsong masa depan kita dengan memilih menggunakan waktu remaja kita untuk belajar dan untuk berpendidikan dengan yang baik dan bermanfaat untuk menyiapkan masa depan kita. Demikian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu kompleks problem solving. Kompleks problem solving ini merupakan gabungan antara kemampuan berpikir dan kemampuan mengemukakan alasan terhadap sesuatu kejadian yang nyata. Pemecahan masalah yang kompleks bukannya konsentrasi satu dimensi tingkat rendah. Sebaliknya, kompleks problem solving adalah kemampuan multidimensi kompetensi yang ada pada tingkat abstraksi tinggi. Mirip dengan kecerdasan, tetapi melampaui IQ yang dimiliki oleh seseorang. Kompleks problem solving mengidentifikasi bahwa masalah dianggap ada jika seseorang mempunyai tujuan, tetapi tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita mengembangkan kemampuan kompleks problem solving? Yang pertama, yaitu mengembangkan pemikiran yang positif. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, eksekusi. Dan yang terakhir, kita cek kembali. Contoh kompleks problem solving yaitu bahaya kecanduan gadget pada anak milenial. Pertama, kembangkan pemikiran positif. Mampu berpikir jernih sehingga terbiasa menenangkan diri untuk berpikir positif. Yakinkan diri kita bahwa kita mampu menyelesaikan masalah ini. Contohnya, gadget merupakan sarana yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, identifikasi masalah. Kebanyakan orang berkutat di permukaan, tidak menyelesaikan masalah sampai ke akar, sehingga masalah yang sama akan terulang nanti. Contohnya, kamu tidak bisa melewati harimu tanpa gadget, gangguan mata, mengganggu pola tidur, obesitas, dan kurang bersosialisasi. Ketiga, mencari ide. Perlu membiasakan untuk mencatat ide-ide yang terkadang muncul secara tiba-tiba saat kita sedang menghadapi sesuatu, karena ide tersebut bisa didiskusikan kembali.
Contohnya, membuat timeline untuk menggunakan gadget, menanamkan kebiasaan untuk memakai gadget sewajarnya saja. Keempat, evaluasi. Perlu melakukan kegiatan evaluasi terkait dua hal, yaitu dampak dari ide tersebut terhadap problem yang dihadapi dan kerumitan ide tersebut berdasarkan waktu serta sumber daya. Kelima, eksekusi. Terkadang hal ini menjadi penentu dalam keberhasilan terlaksananya ide. Contohnya, pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah, tidak lagi menggunakan gadget. Saat nongkrong, tidak memainkan gadget agar tercipta lingkungan sosialisasi antar sesama. Keenam, cek kembali. Langkah ini dilakukan untuk melihat progres dari eksekusi yang telah dilakukan. Apakah ada cara lain yang lebih baik atau tidak? Contohnya, apakah dengan melakukan timeline penggunaan gadget mampu mengatasi masalah ketergantungan kaum muda terhadap gadget? Baik, selanjutnya yaitu people management. People management adalah kemampuan untuk memotivasi, mengatur, mengarahkan orang lain untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya dan mendorong pertumbuhan secara profesional. Adapun skill-skill yang harus dimiliki oleh people management yaitu komunikasi, empati, training, delegasi, reward, kesabaran, fleksibel, open-minded, jiwa kepemimpinan, kepercayaan, beradaptasi, dan organisasi. Nah, adapun cara-cara meningkatkan people management yaitu 1. Tempatkan diri pada posisi orang lain. 2. Perlakukan orang lain dengan hormat. 3. Delegasi tugas secara tepat dan berwenang. 5. Selalu jujur. 6. Jangan malu meminta saran kepada orang lain. Dan 7. Dengarkan lawan bicara dengan perhatian. Selanjutnya, pesan apa Mbak? Saya pesan nasi goreng 1, ST 1. Oke, tunggu ya Mbak ya. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Selanjutnya, Ibu pesan apa? Saya mau pesan nasi Mohon maaf Mbak, tapi saya udah ngambil duluan tadi. Maaf ya Mas, ya ngantrinya di sebelah sana. Tapi kan saya udah ngantri duluan dari tadi. Mas sudah ambil nomor antriannya belum? Belum, tapi saya udah ngantri dari tadi kan. saya izin menjelaskannya, Mas sama Mbaknya. Jadi di toko ini sudah disediakan nomor antriannya situ. Jadi Mas itu salah tempat ngantri Mas. Di sini sudah disediakan kursi sama mbaknya juga. Nah, Kenapa tadi kursinya diletakkan di situ? Jadi saya duduk di situ. Mohon maaf ya Mas ya, kita itu ngantrinya di sebelah sana. Mas bisa baca kan tempat ngantrinya di situ. Nah, di situ juga sudah diterapkan atau sudah ditatakan secara bagus, secara jelas bahwa di sini nomor antriannya 1, 2, 3 dan seterusnya Mas. Terus bagaimana nih? Tapi saya udah ngantri yang duluan. Mohon maaf ya Mas ya, bisa nunggu setelah mbaknya ya. Ya, oke. Nah, sebelumnya makasih Mas ya sudah mendengarkan saran dari kami. Nah, materi selanjutnya yaitu informasi source accuracy. Sebelum mengenal lebih jauh tentang teknologi informasi, marilah kita mengetahui dulu sejarah teknologi informasi, yaitu penggunaan informasi di masyarakat pada zaman purba. Zaman purba dulu, manusia memanfaatkan batu yang ada di sekitar mereka sebagai media untuk mencatat dan menyampaikan informasi atau pengetahuan yang mereka ketahui dari banyaknya peninggalan sejarah yang ada. Berikut ini adalah penggunaan informasi di masyarakat era 90-an, yaitu yang pertama adalah telepon kaleng, lonceng, kentongan, TV jadul, telepon zaman dulu atau telegram. Daripada masa sekarang, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat. Hal ini membuat media digital menjadi pilihan utama untuk menyampaikan informasi saat ini di seluruh orang di dunia. Bisa saling bertukar informasi dengan menggunakan platform internet yang diakses secara online di seluruh dunia. Apa sih pentingnya informasi? Informasi adalah komunikasi atau penerima knowledge atau pengetahuan mengenai fakta atau keadaan informasi tidak dapat diprediksi. Apakah semua informasi itu benar? Tentu saja tidak. Ada informasi yaitu yang berupa hoax, adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon sehingga hingga serius. Berikut ini adalah ciri-ciri berita hoax. 1. Mengakibatkan kecemasan,
kebencian dan permusuhan. 2. Sumber berita tidak jelas. Hoaks di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi. 3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Judul dari pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. 4. Huruf kapital, huruf tebal, banyak tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi. Bagaimana mengetahui mutu dan nilai suatu informasi? Yang pertama, authority atau kepemilikan. Suatu informasi dapat juga dilihat dari seorang penulisnya, bagaimana cara dia menata bahasanya dan bagaimana seejaan dari kata-katanya. Yang kedua, keakuratan. Suatu informasi dapat juga dilihat dari seorang penulisnya, bagaimana cara dia menata bahasanya dan bagaimana ejaan dari kata-katanya. Suatu informasi tidak boleh menyesatkan para pembaca informasi, harus disajikan dalam bentuk akurat atau benar. Yang ketiga, kebaruan atau tepat waktu. Informasi akan berkualitas jika informasi tersebut sampai tepat waktu pada penerima informasi. Informasi harus didapat secara cepat, maka dari itu dibutuhkan suatu teknologi yang mutlak untuk mendapatkannya, pengelolaannya serta mengirimkan suatu informasi tersebut. Berikut yaitu contoh-contoh sumber informasi yang sudah terverifikasi. Materi selanjutnya yaitu critical thinking. Critical thinking merupakan kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya sebagai moderator akan mengungkapkan masalah-masalah yang ada di forum kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini forum kita sedang terjadi masalah yang sepele, cukup sepele, tapi itu berdampak besar bagi forum kita. Nah, dari sini saya ingin meluruskan hal-hal tersebut, apakah bisa diselesaikan dengan baik-baik agar forum kita menjadi lebih baik. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya terkait masalah ini. Saya ya, menurut saya kayak gini, kan forum kita ini berbeda-beda orang ya, jadi ada yang miscommunication, mungkin kita bisa lebih rangkul dia lagi, gimana caranya biar dia tuh tetap hadir gitu, adapun kegiatan yang kita lakukan gitu. Jadi kita tanya atau enggak dia itu punya masalah pribadi kah ke teman-teman semua, bisa diselesaikan gitu dengan baik-baik, biar nanti itu forum kita ini berjalan lebih lancar lagi dan mungkin tidak ada kesalahpahaman yang akan terjadi gitu. Nah, gimana sih cara kita ini merangkul dia, kita bujuk dia. Nah, teman dekatnya lah gitu yang lebih utama memberitahukan dia gitu kan. Jadi apapun yang telah disampaikan, misalkan dia nggak setuju nih dengan apa yang kita beri saran ke dia, nanti mungkin kita kumpul lagi semuanya, terus kita nasihati dia lagi, dan mungkin di situ dia akan pikirannya dia akan terbuka dan akan berjalan dengan baik-baik saja. Itu menurut saya sih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dela. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya lagi terkait masalah yang terjadi di forum kita ini agar forum kita menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Kalau menurut saya sih karena dari satu orang yang nggak datang, nggak hadir, itu berdampak besar pada forum ini. Jadi ya memang betul kata Dela, kita harus merangkul dia. Terus kalau misalnya dia nggak bisa dengar apa yang kita udah nasihatin ke dia, ya udah kita bisa bilang kalau misalnya kamu boleh lepas diri dari forum ini, jangan bebanin orang yang ada di dalam forum ini cuma karena kamu gitu. Baik, terima kasih Saudara Indah. Nah, saya sebagai moderator menyimpulkan bahwa di sini permasalahan hanya adalah diskomunikasi atau tidak rangkul antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, maka dari situ marilah kita mempertajam atau mempererat kekeluargaan kita agar forum kita ini menjadi lebih sejahtera lagi ke depannya.
Nah, materi selanjutnya yaitu coordinating with other. Nah, koordinasi itu apa sih? Nah, koordinasi itu adalah sebuah pengaturan penataan beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Motivasi utama adalah menghindari kesenjangan dalam timbang tindih berkaitan dengan tugas atau kerja para pihak. Para pihak berkoordinasi dengan harapan memperoleh hasil secara efisien. Koordinasi dilakukan dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan untuk memperoleh tujuan bersama. Jadi tujuan saya memanggil Dede Desta datang ke sini itu sebenarnya kan kita ini akan ada agenda. Agenda ini merupakan agenda weekend yang dimana dari kita ini akan mengadakan liburan nih di pantai. Nah, jadi dari saya sendiri ingin memberikan tanggung jawab ke Dede Desta untuk mengkoordinasi teman-temannya. Tadi saya dipanggil oleh Pak Dekan untuk koordinasi teman-teman semua sebagai penanggung jawab karena hari weekend di Sabtu Minggu nanti kami ada agenda liburan bersama di Pantai Pairema. Nah, saya sebagai ketua bertanggung jawab atas semua acara yang akan dilakukan nanti. Nah, saya di sini meminta tolong kepada Denny sebagai penanggung jawab konsumsi, Wanda penanggung jawab masak, dan Dela sebagai penanggung jawab acara. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah langsung berbicara dengan pemiliknya. Nah, untuk nanti perlengkapan yang akan dibawa untuk pemiliknya nanti dilihat aja ya. Saya pilih Wanda saja. Jadi untuk kegiatannya bakal saya tulis, bakal saya susun untuk acaranya biar bagus. Lebih meriah kan kayak gitu. Nanti koordinasi ke saya aja ya kalau masalah aja. Dari mungkin Untuk konsumsinya jenis makanannya seperti apa ya? mungkin kalau yang di pantai lebih ke bukan ke snack mungkin ke brownies gitu, lebih ceria kan gitu. Mungkin kalau nanti ada permainan mungkin dari Dela dari konsumsi menyediakan hadiah-hadiahnya gitu, jenis makanan agar lebih meriah aja. Mungkin itu saja ya teman-teman. Nanti selanjutnya saya akan menginformasikan lebih lanjut lewat grup saja ya. Oke, terima kasih semua. Materi selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kemampuan pemecahan masalah. Seorang yang mempunyai kemampuan berpikir kreatif tidak hanya mampu memecahkan masalah-masalah non rutin, tetapi juga mampu melihat berbagai alternatif dari pemecahan masalah tersebut. Kemampuan berpikir kreatif merupakan bagian yang sangat penting untuk kesuksesan dalam pemecahan masalah. Di sini saya akan membuat sesuatu kerajinan yang berkaitan dengan creative thinking. Sekarang saya akan membuat dari benang wool sebuah strap masker. Dan kita akan mulai ya, buat strap. Pertama, kita buat dulu tusuk tunggal sebanyak 10 kali. A few moments later. Nah, sekarang ini adalah hasil akhir dari tadi aku buat dari benang wool. Sekarang kita pakai ya. Ini sangat berguna bagi kita yang lagi menggunakan hijab. Enggak lagi perlu kita kait-kaitkan lagi di telinga.
Tadi rangkaian-rangkaian materi seputar keterampilan dasar global. Semoga materi-materi yang kami jelaskan dapat berguna bagi kita semua. Nah, untuk itu jangan lupa di-like, komen, di-share, And subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.